Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata kuliah Farmaseutika Dasar, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang obat dan perkembangannya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu adalah definisi dari obat. Ya, ada dua definisi yang dicantumkan pada slide ini. Yang pertama versi panjangnya ya, yaitu obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, dan untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Ya, jadi banyak sekali fungsi obat yang dijelaskan pada definisi yang pertama. Nah, sedangkan sesuai dengan definisi yang kedua itu lebih ringkas, yaitu suatu bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Nah, kita lihat bagaimana sejarah penggunaan obat. Di awal obat-obat itu dipergunakan secara empirik ya, atau turun-temurun yang berasal dari tumbuhan. Nah, ini pun berdasarkan pengalaman saja. Nah, kemudian karena ini berjalan secara turun-temurun dan berdasarkan pengalaman, maka kadang ada sifatnya sedikit rahasia gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui pengobatan ini. Nah, kemudian di fase signatura mulailah dicari bahan-bahan obat yang mirip dengan bagian tubuh yang sakit. Nah, misalnya yang sakit adalah bagian tubuh atau bagian yang sakit itu berhubungan dengan darah, maka untuk pengobatannya akan dicari tumbuhan berwarna mirip darah. Nah, gitu. Atau misalnya ketika yang bagian sakit adalah bagian ginjal, maka akan dicari tumbuhan yang bentuknya mirip dengan ginjal manusia. Nah, kemudian pada abad ke-6 mulailah dikenal penggunaan obat colchicine yang digunakan untuk mengobati penyakit pirai atau gout ya. Nah, sediaan awalnya adalah berupa sirup, rebusan, nah lalu berkembang menjadi bentuk tinktur. Nah, tinktur ini adalah salah satu bentuk ekstrak tanaman yang mengandung alkohol di dalamnya gitu. Nah, lalu pada abad ke-16 mulai ditemukan tembakau, kopi, dan teh ya, yang pada saat itu juga mulai dikenal di Eropa. Nah, tembakau, kopi, dan teh ini mengandung senyawa yang disebut dengan alkaloid yang juga mempunyai fungsi secara farmakologis. Nah, lanjut ke abad ke-17 sudah mulai ditemukan pada saat itu adalah ekstrak IPK Quinine ya, kemudian sudah ditemukan juga strychnine, quinine, dan nitrit oksid. Lalu abad ke-18 sudah ditemukan ekstrak digitalis ya, yang digunakan untuk pengobatan penyakit jantung. Kemudian ada atropin dan pada abad ini juga sudah mulai ada obat yang merupakan produk organik atau anorganik dari tumbuhan yang dikeringkan ya, untuk organik, dan sedangkan untuk produk anorganik adalah dari mineral. Nah, tetapi obat-obat yang sudah dikeringkan ini dapat menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau bila digunakan pada kondisi tertentu dari penderita. Nah, contoh-contoh obat tersebut adalah obat yang berasal dari getah Papaver somniferum. Contohnya adalah morfin, kodein, papaverin, dan jenis alkaloid lainnya yang berasal dari satu tumbuhan namun mempunyai efek farmakologi berbeda. Nah, sehingga jika dipergunakan dengan dosis yang tidak tepat, maka bisa menimbulkan efek-efek keracunan. Dan pada tahun 1804, nah mulailah F.W. Serturner mempelopori isolasi zat aktif karena pada fase ini ditemukan fakta bahwa satu tanaman itu bisa menghasilkan berbagai macam zat aktif ya. Nah, sehingga jika tanaman tersebut yang langsung digunakan, maka akan ada efek toksik dari penggunaan tanaman-tanaman tersebut jika digunakan dalam dosis berlebih. Kemudian akibat adanya perbedaan efek farmakologi dari kandungan zat kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut, maka akan mempengaruhi efek
yang diinginkan. Nah, jadi oleh karena itu dipeloporilah isolasi zat aktif. Jadi yang akan diambil misalnya hanya papaverin saja, kodein saja, morfin saja, nah gitu ya. Nah, lalu dimurnikanlah zat aktif yang sudah diperoleh tersebut, dan pada tahap itu juga secara terpisah dilakukanlah sintesis secara kimia. Jadi orang mulai memikirkan bahwa bahan-bahan obat ini tidak mungkin selamanya akan diperoleh dari tanaman saja, ya, karena tanaman lama-kelamaan bisa saja nanti akan hilang. Maka mulailah dilakukan sintesa, ya, atau pembuatan zat aktif tersebut secara kimia. Nah, zat aktif yang digunakan, yang ditemukan dan pertama kali digunakan itu adalah aspirin, ya, pada abad ke-19, dan gliseryl trinitrat. Nah, itu mulai digunakan untuk pengobatan, dan mulailah era isolasi bahan aktif dilakukan pada saat ini, ya, mulai dari morfin, strychnine, kinin, kodein, dan kokain. Dan di awal abad 20 perkembangan pesat terhadap obat-obat sintetik ini sangat banyak gitu, ya. Artinya obat sintetik mulai berkembang pesat, mulai dari sintetik untuk narkotik, hormon, insulin, antibiotik, antikonvulsan, anti kejang gitu, ya, psikotropik, dan anti kanker. Nah, dan pada awal abad 20 ini juga sudah ditemukan sumber obat yang tidak hanya dari tanaman, tetapi juga dari sumber lain seperti jamur dan bakteri. Nah, fase ini terus berlanjut di mana pada akhir abad 20, nah, peptida manusia itu sudah dapat diekstrak dari kultur mikroba. Nah, ini perkembangan pengobatan pada abad tersebut, dan di awal abad 21 mulai ditemukan terapi gen. Jadi sekarang pengobatan suatu penyakit itu bisa menggunakan terapi gen. Jadi tidak hanya menggunakan obat-obat kimia saja lagi, dan pada abad inilah dimulai era bioteknologi. Nah, sehingga saat ini, saat dimana kita sekarang berada, ya, tahun 2020, sudah banyak dikembangkan produk protein endogen dan peptida, kemudian duplikasi protein, manipulasi genetik mikroba dan manusia untuk kepentingan pengobatan. Artinya kalau misalnya seseorang tersebut mempunyai penyakit jantung misalnya, ya, maka akan diobati jantungnya tersebut dengan menggunakan terapi gen dalam bentuk apakah duplikasi protein atau manipulasi dari genetiknya gitu, ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana apa-apa saja istilah-istilah obat. Nah, mungkin saudara pernah dengar, ya, ada obat paten, obat generik gitu, ya. Nah, ini umum kita dengarkan, sudah lazim didengarkan. Nah, tetapi bagaimana kira-kira maknanya? Artinya itu apa gitu, ya? Nah, jadi obat paten itu adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset yang memiliki hak paten selama 20 tahun, di mana hanya perusahaan farmasi yang mendaftarkan patennya saja yang dapat memproduksinya. Jadi artinya ini adalah obat baru sebetulnya, ya, yang ditemukan berdasarkan riset lalu diberi hak paten kepada industri farmasi tersebut selama 20 tahun untuk memproduksinya. Yang artinya selama rentang waktu 20 tahun tersebut tidak boleh ada industri farmasi lain yang memproduksi obat dengan zat aktif yang sama. Nah, gitu. Sedangkan obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Jadi FI ini singkatan untuk Farmakope Indonesia, ya, untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nah, dan biasanya obat generik ini baru muncul jika obat paten telah habis masa patennya. Nah, barulah boleh diproduksi obat generik. Nah, jadi singkatnya, obat yang telah habis masa patennya boleh diproduksi oleh perusahaan lain sebagai obat generik, ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa, ya, obat paten itu mahal. Nah, obat paten ini mahal, atau obat paten ini kadang disebut juga dengan obat original, ya, karena perusahaan farmasi tersebut harus mengeluarkan biaya besar untuk penelitian.
ada banyak pengujian yang dilakukan, dimulai dari uji praklinik dalam bentuk uji in vitro dan in vivo yang pada saat itu masih menggunakan pengujian menggunakan hewan uji ya. Kemudian dilakukan lagi uji klinik yang sudah menggunakan manusia pada saat itu, yang pada tahapan uji klinik ini umumnya melibatkan ratusan hingga ribuan subjek, yaitu manusia. Nah, itulah kenapa biayanya sangat-sangat besar. Nah, kemudian untuk pengembalian dana riset itu, maka diberikanlah hak paten selama 20 tahun. Ya, karena kan biayanya sangat besar nih yang dikeluarkan pada saat riset, pada saat penelitian, maka perusahaan tersebut diberikan hak paten selama 20 tahun yang artinya hanya perusahaan tersebut boleh memproduksi obat itu untuk pengembalian dana yang digunakan untuk riset tadi. Nah, kemudian di Indonesia hak paten itu berlaku 20 tahun ya, dan di negara lain mungkin lebih kurang sama, Ibu rasa juga 20 tahun rata-rata, yang artinya selama rentang waktu itu tidak ada perusahaan lain yang boleh memproduksi obat yang serupa ya, kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten. Nah, tetapi biasanya pemilik paten itu tidak mau biasanya membiarkan perusahaan lain untuk memproduksi obat yang sama karena biaya riset yang sangat mahal tadi. Nah, apa contoh obat paten? Ada aspirin ya. Aspirin ini berisi asam asetil salisilat, ditemukan oleh Felix Hoffmann dari perusahaan farmasi Bayer tahun 1897. Kemudian ada Norvasc, ini obat hipertensi, isinya amlodipin. Perusahaan yang memproduksinya adalah Pfizer. Kemudian ada Tequin, isinya gatifloxacin, produksi dari Glaxo. Kemudian ada Zyrtec, isinya cetirizine, Pfizer juga yang memproduksinya. Di sini masa patennya sudah habis nih rata-rata ya. Kemudian ada Plavix, isinya clopidogrel. Ini yang memproduksinya adalah PT Sanofi Aventis. Nah, setelah habis masa paten, maka berikutnya obat akan berubah menjadi obat generik. Nah, obat generik ini terbagi lagi menjadi dua. Ada obat generik berlogo dan ada obat generik bermerek. Nah, obat generik berlogo itu adalah obat yang mutunya terjamin karena diproduksi oleh suatu industri farmasi sesuai dengan persyaratan CPOB dan diuji ulang oleh BPOM serta mencantumkan logo industri farmasi tersebut dan tulisan generik pada kemasannya. Ya, artinya ini obat generik yang kita kenal pada umumnya. Sementara obat generik bermerek atau disebut juga dengan branded ya, dan disingkat dengan OGM, ini adalah obat yang diproduksi dengan nama dagang. Nah, jadi kalau misalnya obat generik berlogo itu diproduksi dengan nama zat aktifnya, maka obat generik bermerek atau branded ini diproduksi dengan nama dagang. Karena itu dia disebut branded ya, karena dia punya nama dagang yang ditetapkan oleh pabrik yang memproduksinya. Nah, dan kadang obat ini disebut juga dengan obat me too. Kenapa me too? Karena aku juga gitu ya, aku juga punya gitu. Nah, jadi pembeda antara kedua obat generik ini antara berlogo dan bermerek adalah tulisan generik pada logonya itu dimiliki oleh obat generik berlogo, sedangkan pada bermerek tidak. Kemudian nama dan jenis zat aktif yang dikandungnya itu tergantung apa zat aktif yang diproduksi ya. Dan untuk nama pada generik berlogo tentu harus namanya sesuai dengan nama zat aktif, sedangkan pada generik bermerek itu tidak dengan nama dagang, dan selain itu tentu harganya ya. Generik berlogo biasanya lebih murah dibandingkan generik bermerek. Nah, ini contohnya ya, ini Tramadol. Ini adalah generik berlogo karena ada logo obat generik di sini ya. Nah, Tramadol ini isinya adalah Tramadol. Jadi memang untuk obat generik berlogo, nama obatnya dibuat sesuai dengan nama zat aktif yang dikandung. Oke. Nah,
kemudian slide berikut ini menjelaskan perbedaan antara obat paten, obat generik, dan generik bermerek pada saudara ya. Ini ringkasan dari penjelasan yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, kita lihat lagi istilah berikutnya. Ada obat baru, obat asli, dan obat tradisional. Obat baru itu adalah obat yang berisi zat baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan penggunaannya. Ya, jadi obat-obat yang memang baru ya, yang belum dikenal nih artinya. Nah, sedangkan obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan alami Indonesia ya. Namun obat tradisional adalah obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan organik atau campuran bahan tersebut yang digunakan secara turun-menurun berdasarkan pengalaman. Nah, apakah obat tradisional tidak termasuk obat asli? Kalau obat tradisional tersebut didapat langsung dari bahan alamiah Indonesia, maka dikatakan dengan obat asli. Tetapi jika obat tradisional tersebut menggunakan bahan alamiah dari negara lain, maka itu tidak dikatakan obat asli ya, tetapi hanya dikategorikan sebagai obat tradisional. Jadi seperti saudara tahu kan ada istilah TCM tuh, TCM ya, TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah, jadi pengobatan menggunakan obat tradisional tetapi bahan-bahannya berasal dari Cina. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, ada lagi istilah obat jadi. Obat jadi ini maksudnya obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbu, cairan, salep, tablet, pil, supos. Jadi obat yang sudah dalam bentuk sediaan tertentu. Nah, itu maksudnya. Kemudian obat wajib apotek itu adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker penanggung jawab. Nah, jadi ini khusus obat keras ya. Jadi obat-obat golongan bebas terbatas itu tidak termasuk ke dalam golongan obat wajib apotek. Nah, obat esensial itu adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang tercantum dalam buku Daftar Obat Esensial Nasional. Jadi DOEN itu kepanjangannya adalah Daftar Obat Esensial Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikutnya kita lihat lagi penggolongan obat. Nah, jadi obat itu ada yang digolongkan berdasarkan undang-undang, berdasarkan lokasi penggunaan obat, berdasarkan rute pemberian, berdasarkan efek yang ditimbulkan, dan berdasarkan asal atau sumbernya. Oke, kita lihat obat-obat yang penggolongan obat-obat berdasarkan undang-undang. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, obat-obat digolongkan menjadi 5 ya, 5 golongan. Tetapi secara logo itu ada 4, yaitu sesuai dengan logo yang terdapat di slide ini. Yaitu ini logo untuk obat bebas, ini adalah logo untuk obat bebas terbatas ya. Kemudian golongan berikutnya adalah obat keras dan psikotropika, di mana obat golongan psikotropika ini logonya sama dengan obat keras ini. Dan yang terakhir adalah obat golongan narkotika yang mempunyai logo seperti palang medali ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu penggolongan obat-obat menurut undang-undang ya. Pertama ada narkotika atau disebut juga dengan daftar O. Nah, ini merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batas dan tanpa pengawasan. Nah, ini macam-macam narkotika, ada yang merupakan alkaloid ya, senyawa alkaloid kokain dan turunannya yang diperoleh dari tanaman koka ya, berasal dari namanya itu adalah nama tanamannya Erythroxylon coca. Kemudian ada kanabis atau ganja yang berasal dari tanaman Cannabis indica. Kemudian narkotika yang berasal dari golongan Papaver somniferum, ini disebut dengan candu, yang diperoleh dari getah buah yang dilukai. Jadi buahnya itu disayat-sayat, kemudian hasil sayatan itu akan mengeluarkan getah. Nah, getah inilah yang diambil dan menggunakan suatu proses isolasi sehingga kita akan memperoleh alkaloid ganja dari getah tanaman tersebut. Nah, nanti hasilnya itu bisa berupa morfin,
kodein dan tembain, di mana tergantung dari proses isolasi yang digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya saudara nanti akan pelajari hal ini di mata kuliah kimia bahan alam ya. Dan ada juga narkotika dari zat-zat sintetis seperti morfin, petidin HCl, metadon HCl, dextromoramid, tartrat, dan lain-lain. Nah, golongan yang kedua adalah obat golongan psikotropika atau disebut juga dengan daftar G, Gefarlage ya, yaitu obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku serta akan menimbulkan halusinasi atau khayalan, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Nah, ini logonya. Jadi contohnya nanti ada diazepam, metadon, ekstasi yang banyak dikenal oleh orang-orang. Nah, itu termasuk golongan psikotropika. Nah, lalu ada golongan obat keras, ini yang ketiga. Jadi obat keras itu menurut peraturan keputusan Menteri Kesehatan nomor 633 adalah semua obat yang kemasan luarnya disebutkan obat tersebut hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya saudara lihat di kemasan obat tersebut ada tulisan hanya boleh diserahkan dengan resep dokter atau harus dengan resep dokter, maka itu termasuk obat keras. Atau semua obat yang dipergunakan secara parenteral ya, yaitu berarti dengan cara injeksi, itu termasuk obat keras. Obat yang memiliki takaran maksimum atau dosis maksimum, itu juga disebut dengan obat keras. Dan semua obat baru kecuali bila oleh Depkes telah dinyatakan tertulis tidak membahayakan kesehatan manusia ya, jadi obat baru itu dinyatakan juga sebagai obat keras. Nah, dan yang terakhir termasuk obat keras adalah semua obat yang tidak tercantum dalam Farmakopeia Indonesia dan daftar obat keras atau yang belum pernah diimpor atau digunakan di Indonesia. Artinya semua obat yang baru nih tidak ada literaturnya di Farmakopeia Indonesia atau daftar obat keras yang ada di Indonesia, atau obat baru dari luar negeri yang belum pernah berada atau beredar atau digunakan di Indonesia, itu dikategorikan sebagai obat keras sampai diketahui apakah obat tersebut aman digunakan dan sebetulnya termasuk golongan apa dia gitu ya. Nah, kemudian ada obat bebas terbatas atau disebut juga dengan daftar W, yaitu obat keras yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Dalam bungkus aslinya memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Nah, ini contohnya di sini ada Teragram L, M ya, anti jamur, daktarin, itu obat bebas terbatas. Dan biasanya pada obat bebas terbatas ini selalu tertera peringatan P1 sampai P6. Nah, seperti seperti ini P1 sampai P6-nya. Ya, ada awas obat keras, baca aturan memakai. Kemudian sampai P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, yang terakhir adalah golongan obat bebas. Nah, obat bebas ini merupakan obat yang diperlukan untuk bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Dan obat ini dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Pada obat bebas ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembeliannya ya. Pertama, ketika membeli obat bebas, ini juga termasuk untuk obat bebas terbatas ya, harus dicek apakah sudah memiliki izin edar dari Badan POM atau belum. Nah, kemudian cek lagi kondisinya masih bagus atau sudah rusak. Lalu perhatikan bagaimana tanggal kadaluarsa obatnya. Saudara harus baca dan ikuti keterangan yang tercantum dalam kemasannya. Lalu harus dicek kontraindikasinya ya. Kontraindikasi merupakan petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan. Jadi artinya orang-orang tertentu mungkin tidak diperbolehkan menggunakan obat ini, maka perlu dicek itu. Nah, kemudian efek sampingnya, dosis, cara penyimpanan, dan interaksi obatnya itu perlu dicek. Nah, sekarang kita lihat lagi
penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi penggunaan obat. Nah, untuk kategori ini terdapat 2 jenis obat, yaitu obat-obat per oral, contohnya pulveres, tablet, potsio, emulsi, dan suspensi. Nah, ini dimasukkan ke dalam obat dalam karena penggunaannya dengan cara ditelan ya, dimasukkan ke dalam tubuh, itu maka dikatakan dengan obat dalam. Nah, lalu ada obat luar atau topikal yang penggunaannya di luar tubuh, contohnya salep, krim, gel, pasta. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ke slide berikutnya, kita akan melihat video terlebih dahulu sebagai jeda ya, pembelajaran bagi saudara. Ibu akan menampilkan 2 video yang tidak bisa saudara lihat pada pertemuan pertama kemarin ya, pada saat kita membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, video pertama itu tentang Sophia, ya, sebuah mungkin lebih tepatnya humanoid robot, jadi robot yang bentuknya seperti manusia. Hello, my name is Sophia. Welcome to my stylist photo shoot. Oke, jadi inilah robot Sophia tersebut ya. Humanoid robot yang memang bentuknya dirancang seperti manusia, human ya. Nah, pada saat ini I Sophia am lagi a little menjalani bit nervous, photoshoot. but love dressing up and getting my makeup done. What do you think of my new haircut? Penampilannya secara fisik cantik ya, karena memang wajahnya dirancang seperti Audrey Hepburn, ya, seorang aktris lawas. Nah, lihat, Sophia juga mempunyai berbagai macam ekspresi. Nah, Sophia di 2017 merupakan robot pertama yang mendapatkan kewarganegaraan dari Arab Saudi. Nah, ketika ditanya, Sophia akan menjawab, dan Sophia ini pintar karena dia akan merekam informasi baru yang diperoleh dari teman komunikasinya. Jadi tambah lama tambah pintar. Hello, my name is Sophia. Welcome to my stylist photo shoot. Oke, jadi tentang Sophia kita akhiri dulu. Nah, setelah melihat video tentang Sophia, kita lanjut ke Little Sophia. Nah, Little Sophia ini, Hi, I'm Sophia. ini yang ibu bilang kemarin sebagai teman I belajar might yang look anak-anak human, itu but ya. I am actually a robot. I am an innovative robot who uses sophisticated AI to communicate with humans. And as I interact with more and more people, I am constantly getting smarter. I have become a champion of innovation for the United Nations Development Program. I rub shoulders with world leaders, top business people, and celebrities. Oke, Sophia sudah And now diundang I'd like you berbagai to meet acara ya, someone. berbagai talk Please show. welcome little Sophia. Nah, ini dia Little Sophia. Lucu, tingginya paling tinggi sekitar 30 cm. Little Sophia is a 14-inch dull robot that can do all the amazing things Big Sophia can do it in a smaller package. Hey Sophia, if you could Nah, have a digunakan superpower, what would it be? I do have a teman belajar superpower. bagi I can code. anak-anak ya. Nah, Little coba Sophia lihat can kan. create a deep connection with others by making eye contact and recognizing facial cues. Sophia juga She is bisa curious melakukan about the world. kontak She mata wants you dengan to help orang. her learn. Kemudian ketika dibuka She has a pertanyaan, dia akan never-expanding menjawab. imagination and can take you on wild adventures. Hey Sophia, Nah, where ini dia is the bisa asteroid belt? memvisualisasikan apa yang ditanya. The asteroid belt is between Nah, ini dia Mars lagi and Jupiter. memvisualisasikan tentang asteroid. Isn't Nah, it beautiful? begitu. You can learn things Sehingga together proses with her. belajar menjadi lebih menyenangkan. She is also full of personality. She is always learning Sophia and juga you bisa can dibawa teach her new bermain tricks ya, through jadi her tidak open hanya untuk source teman belajar, programming. tapi juga bisa sebagai teman bermain. Let's dance. Little Sophia wants girls to have fun learning math and science, so they become the scientists and engineers of the future.
Help us begin mass production of little Sophia so we can inspire the next generation of scientists and engineers and discover the future together. Oke, itu video tentang Sophia dan Little Sophia. Nah, bayangkan, sudah seperti itu perkembangan teknologi di era kita sekarang, sehingga kita memang dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut ya. Bukan takut, bukan menakuti, tetapi yang lebih tepat adalah beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut, namun dengan tetap mengembangkan sisi humanis, mengembangkan potensi-potensi yang robot tidak akan miliki. Nah, contohnya soft skill tadi ya. Karena yang dimiliki oleh robot itu adalah hard skill. Ya, sekeren apapun yang dimilikinya adalah hard skill. Nah, maka bagian soft skill kita yang akan memilikinya. Jadi, perkaya soft skill saudara nanti sehingga saudara bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan siap tampil nanti di dunia kerja. Nah, berikutnya kita lihat lagi penggolongan obat berdasarkan rute pemberian. Ada banyak ya rute pemberian di sini, yang jelaskan baru 11 ya, mulai dari peroral itu melalui mulut maksudnya, sublingual di bawah lidah, parenteral itu dengan merobek jaringan kulit atau disebut juga dengan injeksi, kemudian epikutan penggunaan obat di permukaan kulit atau ada juga yang menyebut dengan topikal rutenya, konjungtival itu melalui mata, intraokular juga penggunaan obat melalui mata, intraaural melalui telinga, intranasal melalui hidung ya dengan cara memasukkan. Jadi kalau intra itu artinya dimasukkan ke dalam mata, kalau okular, intraaural ke dalam telinga, intranasal ke dalam hidung. Kemudian ada pemberian obat melalui rektal ya atau melalui anus, melalui vaginal dan melalui uretral. Nah, ini gambaran rute pemberian obat. Sedangkan di slide sebelah kanan itu menjelaskan apa-apa saja bentuk-bentuk obat yang bisa diberikan melalui rute-rute tersebut. Nah, seperti misalnya untuk peroral ada banyak nih yang bisa digunakan ya, obat yang bisa digunakan melalui mulut. Ada dalam bentuk tablet, kapsul, larutan, sirup, eliksir, nah sampai pulveras. Nah, sementara kalau untuk rute rektal itu terbatas, mungkin hanya salep saja, suppositoria saja, dan larutan saja. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat rute berikutnya, yaitu penggolongan berikutnya, yaitu penggolongan berdasarkan efek yang ditimbulkan obat. Jadi ada obat yang disebut dengan lokal, bekerja lokal, dan ada obat yang disebut bekerja sistemis. Dikatakan lokal jika obat hanya bekerja pada jaringan setempat. Ya, contohnya obat untuk pemakaian topikal, salep misalnya, ya, liniment, obat gosok, krim. Nah, itu dinyatakan obat yang mempunyai efek lokal. Sedangkan sistemis adalah obat atau sistemik ini ya adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, contohnya ada tablet, kapsul, obat minum, injeksi. Nah, itu juga dinyatakan sistemik karena obatnya didistribusikan sampai ke seluruh tubuh. Penggolongan berikutnya adalah berdasarkan asal atau sumber obat. Nah, di sini ada yang disebut dengan obat alami, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau manusia. Nah, tumbuhan misalnya ada yang dari Digitalis folium nih, ini kita sudah lihat tadi ya, kina, minyak jara. Kalau dari hewan ada minyak ikan ya, ini digunakan juga sebagai obat. Ada Adeps lane atau sera. Kemudian kalau dari mineral atau dari produk hasil pertambangan itu adalah kalium iodida, garam dapur, parafin, vaselin ya, dimana parafin dan vaselin ini biasanya kita gunakan untuk membuat sediaan semi solid seperti salep, krim gitu ya. Kemudian sintetis itu obat tiruan atau buatan, contohnya adalah kamfer, vitamin C, dan obat yang berasal dari mikroba, contohnya di sini adalah antibiotik. Nah, kalau dari hewan, contohnya di sini ada yang plasenta, obat yang menggunakan plasenta hewan, plasenta sapi misalnya gitu ya. Atau contohnya lagi adalah otak yang menghasilkan serum untuk rabies. Nah, ada kolagen, squalen, dan levertran yang menghasilkan oleum eukaryotis asli. Kemudian kalau dari mineral ini sudah tadi ada parafin, talkum, dan ada juga obat yang bersumber dari manusia itu ya
zat yang berhubungan dengan pembekuan darah, contohnya plasma, albumin ya dari darah manusia, fibrinogen yang digunakan untuk transfusi. Kemudian selain alamiah adalah obat sintetik ya, atau dibuat melalui jalur sintesa atau biosintesis. Nah, bila dibandingkan dengan obat yang diperoleh dengan cara alamiah, ini biasanya kurang praktis dan hasilnya sedikit serta kadang kurang murni. Nah, tetapi kalau yang sintetik itu bisa memberikan hasil yang sebaliknya. Nah, biasanya proses sintesa obat itu akan menghasilkan obat yang lebih banyak dan lebih murni, lebih mudah dimurnikan gitu ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah mensintesa metil salisilat, nah, yaitu dengan menggabungkan antara metanol dan asam salisilat, maka akan kita hasilkanlah senyawa baru yang disebut dengan metil salisilat yang digunakan dalam minyak ganda pura. Oke, sekarang kita masuk ke cara menggunakan obat ya. Ini sebetulnya sudah ada penjelasan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini merupakan slide yang Ibu ambil dari Kementerian Kesehatan tentang cara menggunakan obat. Ada 6 di sini yang perlu diketahui ya. Jadi silakan saudara baca nanti. Jika ada yang tidak saudara pahami, silakan bertanya. Nah, kemudian kita masuk ke penggunaan obat secara khusus. Nah, ada obat-obat tertentu yang cara penggunaannya tidak bisa menggunakan informasi yang ada pada slide sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut ya, karena penggunaannya khusus. Nah, contohnya pertama adalah obat topikal yang contohnya adalah salep, krim, dan gel. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama tentu kita harus cuci tangan dulu. Kemudian kita bersihkan tempat yang sakit dengan kapas bersih yang telah dibasahi alkohol 70%. Nah, biasanya ketika kita memberikan alkohol itu akan ada sedikit rasa perih ya, maka alkohol itu boleh kita ganti dengan menggunakan Rivanol yang biasanya tidak perih. Nah, setelah tempat sakit tersebut kita bersihkan dengan alkohol atau Rivanol, lalu kita keringkan, biarkan kering saja ya, atau kalau mau dikeringkan, keringkan menggunakan kasa. Lalu oleskan obat yang akan kita berikan tersebut ke tempat yang sakit secara merata. Itulah alasannya kenapa kita cuci tangan, karena ketika proses pengolesan kadang kita butuh tangan. Atau kalau tidak mau cuci tangan, boleh kita mengoleskannya menggunakan cotton bud gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan tangan dalam mengoleskannya, maka setelah penggunaan obat harus cuci tangan kembali. Nah, berikutnya cara menggunakan inhaler ya. Ini obat asma biasanya. Nah, tetap diawali dengan cuci tangan, lalu buka penutup inhaler dan posisi mulut inhaler di bawah dan bagian kepala berada di atas. Nah, jadi posisinya itu seperti gambar 3 ya. Bagian bawah adalah yang ini. Nah, ya, dibentuk inhaler ini nanti seperti huruf L ya. Nah, jadi bagian bentuk seperti huruf L ini yang dimasukkan ke mulut pasien ya. Nah, sebelum digunakan kocok dulu agar obatnya merata. Lalu keluarkan nafas dari mulut secara perlahan, hembuskan ya. Nah, seperti itu. Lalu pegang inhaler sesuai dengan gambar ya. Mouthpiece ya, bagian yang masuk ke dalam mulut ini terletak di antara gigi, tapi tidak boleh digigit. Nah, gitu ya. Nah, lalu bersamaan dengan mulai narik nafas, tekan bagian atas inhaler. Nah, yang ini, yang ada tanda merah kecil ini. Tekan sehingga akan mengeluarkan obat. Nah, obat yang keluar itu hisap perlahan dan dalam ya, hisap sampai habis. Itu kenapa sebelumnya disuruh menghembuskan nafas dulu agar kita bisa menghisap nafas secara dalam setelah obat dikeluarkan dari inhaler. Nah, setelah selesai tarik inhaler dari mulut, tahan nafas dulu, jangan langsung bernafas selama 10 detik, lalu bernafaslah seperti biasa. Nah, kenapa disuruh menahan nafas? Agar obat bisa masuk ke dalam mulut secara maksimal, karena kalau kita menghembuskan nafas lagi setelah itu obat akan keluar bersamaan nafas kita. Karena obat ini dia disemprotkan dalam bentuk tetesan-tetesan kecil ya, sehingga mudah untuk keluar lagi. Nah, misalnya dokter meresepkan obat dalam bentuk inhaler ini lebih dari 1 ya, atau inhaler itu penggunaannya 2 kali gitu, lebih dari 1 hisapan, maka jarak antara penggunaan obat pertama dengan yang kedua, penggunaan antara hisapan pertama dan kedua itu tunggu
selama 30 detik ya. Jadi ada rentang waktu 30 detik, lalu ulangi lagi langkah 3 sampai 7. Nah, setelah selesai, masukkan air ke dalam mulut lalu kumur-kumur untuk membersihkan sisa obat yang ada di mulut. Namun air kumur-kumur itu jangan dibuang, tapi air kumur-kumur itu jangan diminum gitu maksudnya ya, tetapi dibuang. Karena tujuannya kita berkumur adalah untuk membersihkan sisa obat yang masih ada di dalam mulut. Kalau nggak mau kumur-kumur gimana Bu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tentu saja rasanya akan bertahan lebih lama di mulut kita. Nah, kemudian ini cara menggunakan tetes hidung. Ibu rasa saudara bisa baca ya, karena informasinya sangat jelas di sini. Kalau tidak jelas nanti saudara boleh tanyakan lagi. Kemudian ini cara menggunakan tetes telinga. Ya, perhatikan baik-baik karena cara penggunaan tetes telinga ini ada untuk dewasa pada poin 6 ini, yang ini, dan ada yang untuk anak-anak. Nah, seperti ini, kalau anak-anak harus di dalam posisi berbaring ya, atau rebahkan kepalanya. Kemudian kita lihat lagi cara penggunaan tetes mata. Nah, ini caranya juga sangat jelas, silahkan saudara baca. Nah, yang pasti pada saat menggunakan tetes mata, saudara harus periksa terlebih dahulu ujung penetesnya. Pastikan ujung penetes itu tidak rusak ya, tidak ada yang retak. Nah, seperti ini. Gambar pertama ini adalah ujung penetes dalam kondisi baik ya, tidak ada yang rusak, tidak ada yang retak. Sementara pada gambar kedua, ini adalah ujung penetes yang rusak atau retak. Nah, lalu ini cara penggunaan salep mata. Nah, ini juga sangat jelas informasinya. Silakan saudara baca lagi. Kalau tidak paham, nanti boleh ditanyakan. Dan ini cara menggunakan suppositoria. Nah, kalau ini mungkin perlu Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi caranya diawali dengan tetap cuci tangan. Kalau suppositorianya lembek, maka harus dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi suppositoria ini merupakan obat yang sebetulnya penyimpanannya harus di dalam kulkas ya. Jadi di apotek ini biasanya memang disimpan di kulkas. Cuman kan setelah pasien menebus obat dari apotek, kemudian pulang ke rumah itu kan ada rentang waktu. Nah, bisa saja rentang waktu tersebut menyebabkan suppositoria berubah menjadi lembek karena selama perjalanan tidak disimpan pada suhu dingin. Jadi oleh karena itu, masukkanlah suppositoria tersebut ke dalam kulkas lagi, dinginkan lagi selama 30 menit. Nah, jadi jangan langsung digunakan. Nah, setelah suppositoria dikeras kembali, buka kemasannya, lalu lumasi suppositoria menggunakan air lubrikan dan jangan menggunakan vaselin. Jadi biasanya tujuan pemberian ini, pelumasan ini agar mudah masuk ke dalam dubur. Setelah diberikan pelumas, pasien itu harus berada dalam posisi berbaring. Boleh berbaring ke kiri, boleh berbaring ke kanan. Kalau di gambar contohnya itu berbaring ke kiri, lalu menekuk kaki kanan. Nah, lihat ini kaki kanannya, ini kan ditekuk kan, ini gambar 5, ini kaki kanannya ditekuk. Di mana posisi kaki itu setinggi perut ya. Jadi bagian kaki kiri itu tetap lurus. Jadi hanya satu kaki saja yang ditekuk. Nah, setelah berada dalam posisi ini, masukkanlah suppositoria tersebut menggunakan tangan ke dalam anus. Nah, seperti ini gambarnya. Bagian yang kita masukkan adalah bagian yang runcing terlebih dahulu. Jadi suppositoria itu terdiri dari 2 bagian, ada yang runcing, ada yang tumpul. Nah, yang kita masukkan terlebih dahulu adalah yang runcingnya. Nah, setelah masuk, luruskan lagi kaki ya, jadi tidak ditekuk lagi kaki kanannya, tetapi diluruskan dan berbaring miring selama 5 menit agar suppositoria tidak keluar kembali ya, karena kalau kita langsung berdiri maka suppositoria akan langsung keluar dari dalam anus atau dalam dubur. Nah, setelah selesai, setelah 5 menit berbaring, baru boleh berdiri dan cuci lagi tangan untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Nah, berikut ini cara penyuntikan insulin pen. Jadi ada obat anti diabetes ya yang isinya insulin diberikan dalam bentuk injeksi. Biasanya pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin pen ini itu menggunakan obat sendiri di rumah ya. Jadi caranya seperti ini ya, seperti yang ada di slide ini, dengan lokasi penyuntikan itu berada di perut ya, di bagian perut. Nah, silakan saudara baca
Kemudian Ibu rasa di mata kuliah lain ini ada juga menjelaskan nanti bagaimana cara menggunakan insulin pen ya. Jadi maka Ibu tidak jelaskan sekarang karena di mata kuliah berikutnya itu kalau tidak salah Ibu di pelayanan kefarmasian akan dijelaskan lagi bagaimana cara menggunakannya. Tapi ini bisa saudara jadikan bacaan untuk mengetahui bagaimana cara mempergunakan. Oke, demikian, terima kasih atas perhatian saudara. Untuk pertanyaan Ibu akan buka sesi diskusi. Silahkan saudara pilih apakah mau melalui grup WhatsApp kita atau melalui video conference seperti Meet, Zoom atau yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.